Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan mempelajari mengenai sistem koordinat Kartesius. Kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi berikutnya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Pengalaman belajar yang pertama adalah menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah peta dari rumah seorang guru yang ditempuh oleh 2 orang siswa dengan kecepatan masing-masing. Di sini dinyatakan bahwa Bella datang lebih awal daripada Diva. Dengan memperhatikan rute perjalanannya, kita akan menjelaskannya kemudian dengan menggunakan koordinat Kartesius. Apa pengertian dari bidang koordinat Kartesius? Menurut Wikipedia, sebuah sistem koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari 2 garis berorientasi tegak lurus, tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Dalam hal ini, kita menghitungnya dalam satuan. Ini adalah contoh dari bidang koordinat Kartesius yang masih kosong. Ya, noktah-noktah di sini menunjukkan bilangan-bilangan yang terdapat pada garis bilangan bidang koordinat Kartesius. Dari mana istilah Kartesius? Koordinat Kartesius ditemukan pada abad ke-17 oleh René Descartes. Istilah Kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah Kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf yang berasal dari Prancis ini karena dia sudah berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Idenya adalah menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan 2 sumbu yang saling tegak lurus. Dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius, bentuk geometris seperti misalkan kurva dapat dijelaskan dengan persamaan Kartesius. Termasuk di sini adalah persamaan aljabar yang melibatkan koordinat titik-titik yang terletak pada bentuk. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai sistem koordinat Kartesius. Pertama, bahwa koordinat Kartesius dibentuk dari 2 garis yang berpotongan saling tegak lurus. Sumbu Y dan garis mendatar sumbu X. Tampak di sini bahwa kedua garis saling tegak lurus. Bilangan pada kedua garis tersebut adalah anggota himpunan bilangan bulat. Baik pada bagian mendatar, terdiri dari himpunan bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Demikian pula pada garis yang tegak atau vertikal. Di sini juga adalah himpunan bilangan bulat. Garis horizontal atau mendatar disebut sebagai sumbu X. Sementara garis vertikal atau tegak disebut sumbu Y. Bilangan pada sumbu X disebut absis dan kita simbolkan X kecil. Dan bilangan pada sumbu
Y disebut ordinat, disimbolkan dengan Y kecil. Pasangan bilangan X, Y, yaitu absis, ordinat, disebut sebagai koordinat. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat dengan koordinat 0,0. Bilangan bulat positif pada garis bilangan terdapat di sebelah kanan dan atas titik pusat 0,0. Ya, ini adalah bilangan positif. Sementara bilangan bulat negatif pada garis bilangan terdapat di sebelah kiri dan bawah titik pusat 0,0. Kita akan menentukan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Sebelumnya, kita akan mengenal dulu daerah-daerah yang terbagi oleh dua garis yang saling berpotongan ini. Daerah tersebut kita sebut kuadran. Untuk mudah mengingatnya, letak kuadran berputar itu berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan kalau kuadran 1, ini dimulai dari checklist hijau ini, kemudian berlawanan arah jarum jam, ini adalah kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing kuadran memuat pasangan bilangan yaitu koordinat dengan aturan tertentu. Coba kalian perhatikan untuk kuadran 1. Bilangan di sini dari sumbu X-nya adalah positif, dari sumbu Y juga positif. Kalian bisa lihat ya, ini bilangannya positif, ini juga positif. Sehingga pasangan koordinat pada kuadran 1 adalah X, Y, yang keduanya adalah positif. Selanjutnya kuadran 2, kalian perhatikan, ingat bahwa penulisan koordinat selalu dimulai dari absis. Absisnya adalah negatif, sementara ordinatnya adalah positif. Sehingga kuadran 2 pasangan koordinatnya adalah negatif X, Y. Kita lanjutkan ke kuadran 3. Ya, min X, min Y. Dan kuadran 4, X, min Y. Ya, di sini X-nya adalah positif, Y-nya adalah negatif. Menyebutkan koordinat suatu titik. Perhatikan di sini ada bidang koordinat kartesius dengan beberapa titik yang terletak di keempat kuadrannya. Kalau misalkan kita kelompokkan berdasarkan kuadran, maka di kuadran 1 ada titik A dan titik B. Di kuadran 2 ada titik C dan titik D. Di kuadran 3 ada titik E dan titik L. Kemudian di kuadran 4 ada titik G dan titik H. Penyebutan koordinat dimulai dari absis dulu, yaitu bilangan pada sumbu X, diikuti oleh ordinat, yaitu bilangan pada sumbu Y. Contohnya di sini titik A. Bilangan dari sumbu X-nya adalah berapa? Ya, ini ya. Dari sumbu X-nya adalah 3. Sementara dari sumbu Y-nya adalah 6. Sehingga koordinat dari titik A adalah 3,6. Perhatikan, kita menuliskan dulu bilangan dari sumbu X, yaitu 3. Baru kemudian bilangan dari sumbu Y,
yaitu ordinatnya 6. Ya, 3,6. Maka kalian bisa tuliskan untuk koordinat-koordinat titik-titik yang lain, B-nya adalah 4,4. Kemudian C-nya berapa? Ya, bagus. Negatif 4,3. Selanjutnya yang D, ya, negatif 6,5. E-nya adalah negatif 5, negatif 5. E-nya adalah min 3, min 3. G-nya adalah 2, negatif 6. Dan H-nya adalah 6, negatif 5. Menyebutkan jarak titik dari sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan titik A tadi, yang koordinatnya adalah 3,6. Apabila kita tuliskan dengan menyebutkan jarak titik dari sumbu X dan sumbu Y, maka titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kalian perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X, dan kita perhatikan dari sumbu Y-nya 1, 2, 3. Ya, 3 satuan dari sumbu Y. Untuk titik-titik yang lain, titik B, 4 satuan dari sumbu Y, 4 satuan dari sumbu X. Titik C-nya 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Perhatikan, meskipun koordinatnya bernilai negatif, tetapi dalam menyebutkan jarak dari sumbu X dan sumbu Y, semuanya bernilai positif. Ya. Perhatikan titik-titik pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Ya, silahkan kalian tuliskan kedudukan masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta letak kuadrannya. Tuliskan dengan menggunakan tabel seperti ini. Ya, itu ada contohnya untuk titik A 2,6. Silahkan kalian tuliskan, lengkapi tabel ini untuk bagian yang masih kosong. Ini adalah tugas nomor 1. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Contohnya di sini ada denah sebuah perkemahan ya. Pos utama letaknya ada di titik pusat, ini 0,0. Misalkan kita akan menentukan letak perumahan terhadap pos utama. Perumahan terhadap pos utama. Kita lihat, di sini adalah 6 satuan ke kanan. 6 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga posisi dari perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Sementara posisi perumahan terhadap tanah lapang, ini perumahan, tanah lapangnya ada di sini. Ya. Maka posisinya adalah kita menghitung mendatar dulu, baru tegak. Ya, kita hitung mendatar dulu. Mendatar berarti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 2 satuan ke atas. Begitu caranya ya. Sehingga koordinatnya adalah 10,2. Kita coba yang lain. Misalkan kita akan menentukan posisi pasar terhadap pos utama. Pasar di sini. Terhadap pos utama. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah 4,3. Itu ya. Kita coba lagi. Kalau misalkan sekarang kita akan tentukan tenda 1 terhadap pos utama. Tenda 1. Ya, ini ya. Tenda 1 berarti 1, 2 ke kanan dan 0 ke atas. Ya, tidak ada pergerakan ke atas. Dia tetap ada di tempatnya. Jadi hanya bergerak ke kanan. 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Maka kita mempunyai koordinat 2,0 yang ini. Ya. Terhadap pos utama, titik asal. Bagaimana posisi dari pemakaman terhadap kolam misalkan? Ya. Pemakaman terhadap kolam. Pemakamannya di sini terhadap kolam, ya. Pemakaman terhadap kolam. Berarti kita hitung kemana dulu? Ya, betul, ke kiri dulu ya. Dari kolam ke kiri berapa satuan? 1, 2 satuan ke kiri. Kemudian 1 satuan ke bawah. Kita ulang. Dari pemakaman ke kolam. Sepertinya ini salah ya. Coba kita cek. Pemakaman ke kolam. Seharusnya ini ke atas ya. Coba kita lihat. Kolam berarti 1, 2 ke kiri, 1 ke atas. Ya kan? 2 ke kiri, 1 ke atas. Ya, ini mungkin perlu diperbaiki ya. Redaksinya, ini satuan ke bawah seharusnya ke atas. Sehingga koordinatnya adalah negatif 2,1. Kalau koordinatnya sudah betul ya. Tapi ini keterangannya yang salah. Kemudian misalkan kita lihat teka-teki terhadap kolam. Ya, teka-teki terhadap kolam. Kita lihat kolam. Teka-tekinya di mana? Teka-tekinya ada di sini. Ya, di sini teka-tekinya. Berarti kemana dulu? Mendatar ya. 1, 2, 3 satuan kemana? 3 satuan ke kiri. 3 ya. Dari kolam. Terhadap kolam. 3. Wah, ini harus diperbaiki juga ini ya. Redaksinya dari kolam ke teka-teki. Berarti di sini sebetulnya kalau bahasanya adalah posisi dari teka-teki terhadap kolam, gitu ya. Posisi dari teka-teki terhadap kolam. Kita lihat
Kalau dilihat dari gambar, ini seharusnya 1, 2, 3 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Ya. Seharusnya 3 ke kiri dan 5 ke atas. Ya, ini juga berarti harus diganti redaksinya. Ini seharusnya menjadi negatif 3,5. Oke, coba kita cek lagi yang lain. Kenapa kok banyak yang salah? Sekarang tenda 1. Tenda 1 terhadap kolam. Tenda 1 terhadap kolam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. Betul ya? Kemudian 1, 2, 3 satuan ke atas. Ya, 5 ke kanan, 3 ke atas. Ini betul ya? Oke, silakan berarti kalian coba temukan masing-masing dari keterangan-keterangan ini ya. Tadi kita sudah dapatkan ini salah tadi ya, yang ini, kemudian ini ya, itu nanti silakan diperbaiki saja ya kalau yang salah. Yang penting kalian sudah tahu bahwa cara menghitungnya untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik tertentu, kita mulai dari letak tempat. Misalnya begini, kalau tadi dikatakan bahwa posisi perumahan terhadap pos utama, maka kita mulai menghitungnya dari pos utama, gitu ya, ke perumahan. Jadi ini tadi 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kalau misalkan tadi posisi tenda 1 terhadap kolam misalnya, ya. Posisi tenda 1 terhadap kolam. Berarti kita mulai menghitung dari kolamnya, ya. Dari kolam ke arah tenda 1. Dimulai horizontal dulu, mendatar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kemudian ke atas vertikal. 1, 2, 3. Gitu ya. Sehingga koordinatnya nanti mengikuti dari arah pergerakannya dulu, mendatar dulu baru yang tegak, ya. 5 ke kanan berarti 5 positif, 3 ke atas berarti 3 positif. Sehingga koordinatnya adalah 5,3. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa masukkan pertanyaan kalian di kolom diskusi ya, di forum kita, di Classroom. Nanti kita bisa diskusikan di situ. Oke anak-anak, ini ada latihan. Ini juga saya ambil dari buku paket Kemdikbud ya, kelas 8 semester 1. Silakan diisi untuk bagian-bagian yang masih kosong. Ya, yang masih kosong seperti ini. Ini silakan diisi ya. Oke, jangan lupa menentukan posisinya. Kita mulai justru dari arah yang disebutkan, misalkan posisi perumahan terhadap tenda 1 misalnya. Posisi perumahan terhadap tenda 1. Berarti kalian akan mulai menghitung dari tenda 1-nya. Ya, justru dari kalau istilahnya panah ya, dari perumahan ada panah ke arah tenda 1, berarti kita justru mulainya dari ujung panahnya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, silahkan dicoba. Latihan tugasnya ada 2 soal berarti ya. Seperti biasa, tolong dikirim ke GCR Classroom ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.